Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Untara. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 31221047. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Automation System yang diampu oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertemuan 5 mengenai Mekatronika 2. Langsung saja ke materinya. Nah, di mekatronika ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada control system, kedua ada automatic system, dan yang ketiga ada automatic control system. Di mana pada control system dibagi menjadi 2. Yang pertama open loop CS, yang kedua closed loop CS. Dan di automatic system dibagi 2 juga. Yang pertama ada discrete, dan yang kedua ada continuous. Yang pertama kita akan membahas yaitu control system. Adalah kombinasi komponen listrik, mekanik, termal, atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan atau memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Bagian sistem kontrolnya yang pertama yaitu sistem, sebuah susunan komponen yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Yang kedua ada kontrol, yaitu mengatur, mengarahkan, dan memerintahkan. Yang ketiga ada input, seperti set point atau reference, di mana ini adalah respon sistem yang diinginkan. Yang keempat ada output, di mana ini adalah respon sistem yang sebenarnya. Dan yang kelima adalah plan, di mana ini adalah objek yang dikontrol. Nah, ini adalah contoh sistem kontrol elevator atau lift ya. Zaman dulu dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar, tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman, inovasi dari lift zaman dulu. Ada juga dual lift digunakan di Grande Arch Paris, dikendalikan oleh sebuah motor di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift atau elevator adalah full otomatis untuk menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Nah, ini adalah control system di mana diagram floor versus time. Inputnya adalah lantai 4, outputnya adalah lantai-lantai yang dilewati elevator, dan juga transient response dan steady state response atau steady state error. Macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya, di mana ini adalah diagram blok open loop control system. Input biasanya berupa sinyal atau sejenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Nah, ini diagram blok closed loop control system. Input yang berupa sinyal masuk menuju error detector sebagai pembanding, kemudian masuk ke dalam proses dan keluar melalui output, tetapi sebelumnya sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector atau feedback. Nah, ini adalah diagram blok closed loop control system dengan menggunakan sensor. Ini adalah diagram mengenai blok control system secara lengkap. Nah, ini diagram dari blok lengkap control system. Nah, di mana di sini adalah keterangan dari komponen-komponen yang dipakai dalam diagram. Yang pertama ada variabel yang dikontrol, variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam sebuah proses. Yang kedua, variabel yang diukur, yaitu kondisi dari controlled variable pada saat tertentu dalam pengukuran. Yang ketiga ada sensor, di mana mata sistem mengukur kontrol variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Yang keempat ada sinyal feedback, output dari measurement device. Yang kelima ada set point, nilai dari kontrol variabel yang diinginkan. Yang keenam ada error detector, membanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Yang ketujuh adalah sinyal error, output dari error detector. Yang kedelapan ada controller, di mana ini adalah otak dari sistem. Ia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Yang kesembilan ada aktuator, ini adalah otot dari sebuah sistem.
Ia adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan controller dengan suntikan energi tertentu. 10 ada variabel yang dimanipulasi, besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan aktuator, yang ke-11 ada plan atau proses tertentu yang dikontrol oleh sebuah sistem, yang ke-12 ada disturbance atau gangguan, faktor pengganggu menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Nah, inilah open loop control system. Suatu sistem kendali yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kendali disebut sistem kendali loop terbuka atau open loop system. Dengan kata lain, sistem kendali loop terbuka tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan. Contoh dari sistem kendali loop terbuka ini adalah mesin cuci, di mana perendaman, pencucian, dan pembilasan dalam mesin cuci dilakukan atas basis waktu. Mesin ini tidak mengukur sinyal keluaran, yaitu tingkat kebersihan pakaian. Contohnya ada becak motor, input berupa kedalaman gas pada stang becak motor, input dikendalikan oleh manusia, proses berupa mekanisme motor bakar, output berupa gerak roda. Di sini tidak ada feedback, jadi kita tidak tahu apakah terjadi error antara input yang berupa gas pada stang dan juga perputaran gerak roda. Ini adalah selanjutnya kita ke closed loop control system. Sistem kendali umpan balik sering disebut sebagai sistem kendali loop tertutup. Pada sistem kendali umpan balik, sistem mempertahankan hubungan yang ditentukan antara keluaran dengan beberapa masukan acuan dengan cara membandingkan mereka, dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Sebagai contoh dari sistem kendali loop tertutup adalah sistem kendali suhu ruangan. Dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkannya dengan suhu acuan, termostat menjalankan alat memanas atau pendingin atau mematikannya sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada suhu yang nyaman, tidak tergantung dari keadaan di luar. Ada closed loop control system seperti air conditioner with inverter. Nah, perbandingannya dari open loop control system dengan closed loop control system sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah perbandingan diagramnya. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah automatic system. Adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Terdapat 3 elemen dasar, yaitu power, program of instruction, dan control system yang kesemuanya untuk mendukung proses dari sistem otomatis tersebut. Di mana ada power atau bisa dikatakan sebagai sumber energi dari sistem otomasi berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, ataupun aki, semuanya tergantung dari tipe sistem otomasi itu sendiri. Selanjutnya ada program of instruction, di mana proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis, elektronik, ataupun komputer. Sistem kontrol merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu sistem otomasi dikatakan layak semua organ tubuh manusia seutuhnya, maka sistem kontrol merupakan bagian otak atau pikiran yang mengatur dari keseluruhan gerak tubuh. Nah, di sini ada discrete adalah sistem otomasi atau sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya. Contohnya on atau off, di mana dari angka adalah 0 atau 1. Selanjutnya ada continuous, adalah sistem otomatis yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal. Contohnya ada mati, kecepatan 1, kecepatan 2, sampai kecepatan 3. Contohnya Automatic Wireless Scoring Board for Taekwondo, PLC, wastafel otomatis. Sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, aktuator, dan controller. Pada sistem ini mencakup gabungan antara control system dan automatic system. Contohnya adalah printer, kamera, dan lift. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.